Waalaikumsalam, Pak Cip. Pak Cip, jadi ke ruangan saya ini Pak Cip. Padahal saya ada rencana mau ke ruangannya Pak Cip ini, mau menyampaikan tentang permasalahan. Kebetulan kalau Pak Cip di sini, kira-kira Pak Cip ada waktu enggak kalau saya menyampaikan permasalahan dalam pembelajaran saya? Alhamdulillah nih, kayak bersambut ini Bu. Saya juga udah lama gak ketemunya, Pak. Biasanya ada di ruang guru, gitu ya. Wah, ini jarang di ruang guru, ada apa lagi? Silakan, mungkin ada yang mau disampaikan saat kita bertemu. Mungkin ada hal-hal yang ingin kita diskusikan Bu hari ini. Begini Pak Cip, saya ini kalau membuat RPP gitu ya, saya kan berharap bahwa RPP yang saya buat itu sesuai dengan apa yang terjadi di kenyataan. Cuman kalau saat pembelajaran RPP yang saya buat yang saya buat kemarin itu ternyata melenceng dari skenario yang saya buat. Seperti itu Pak Cip. Iya, berarti sebenarnya itu kan sudah dari sisi perencanaan sudah betul itu sudah membuat RPP. Terus sebenarnya apa yang diinginkan? RPP sudah ada, kok bisa muncul masalahnya? Bisa diceritakan apa sebenarnya terjadi di kelas? Ya, saya kan inginnya RPP sesuai rencana. Jadi di RPP itu saya menyampaikan anak-anak untuk belajar dengan metode berdiskusi atau belajar secara kelompok. Kemudian anak-anak saya berikan LKPD. Setelah itu anak-anak bisa presentasi satu-satu. Kemudian saya bisa sempat untuk refleksi. Ternyata kenyataannya saya tidak sampai ke batas akhir. Begitu. Berarti ada sesuatu yang belum tercapai gitu ya selama pembelajaran, seperti apa yang diharapkan di RPP. Mungkin lebih detail lagi apa ya sebenarnya yang belum tercapai. Jadi begini Pak Cip, LKPD itu kan seharusnya sudah diselesaikan sama anak-anak. Semua kelompok itu kan sudah bisa menyelesaikan sehingga mereka kan bisa mempresentasikan hasilnya masing-masing kelompok. Ternyata hanya beberapa saja yang sudah selesai, yang lainnya juga ada yang belum selesai, sehingga kelompok yang lain masih harus menunggu kelompok yang belum selesai, kelompok yang sudah selesai harus menunggu kelompok yang sudah selesai. Hal ini menyebabkan presentasi antar kelompok ini tidak bisa dilaksanakan. Padahal kan saya sudah menskenario biar pembelajaran ini lebih menyenangkan, gitu Pak Cip. Itu ya begini ya. Berarti akhirnya inti permasalahannya itu karena LKPD tidak tercapai, presentasi tidak terlaksana, akhirnya anak-anak tidak bisa refleksi. Iya betul. Iya, akhirnya bunyinya ketika menutup pembelajaran, kesimpulan yang diharapkan belum nyampe pada hasil refleksi anak-anak. Betul. Ini iya. Itu kendalanya Bu ya berarti ya. Kira-kira menurut bunyinya punya enggak pengalaman atau kira-kira apa? Ada ide mungkin yang diperlukan lah kira untuk bisa menyelesaikan atau sebagai alternatif lah untuk menyelesaikan kendala yang dialami. Iya. Apa karena ya Pak Cip, LKPD saya soalnya terlalu banyak ya, sehingga anak-anak belum bisa menyelesaikan. Mungkin itu. Kemudian mungkin saya kan terlalu sibuk menyelesaikan itu, sibuk untuk menyiapkan sarana prasaranya, misalnya LCD itu masih belum saya siapkan, mungkin di persiapan saya kurang. Kalau mungkin saya belum memberitahu anak-anak bahwa waktunya tinggal sekian, sehingga anak-anak langsung bisa memanajemen waktu. Seperti itu. Iya berarti ada 3 hal ini kalau saya tangkap yang disampaikan oleh dunia. Yang pertama, LKPD-nya mungkin terlalu banyak. Yang kedua, kesiapan
sarana prasarana yang mendukung pembelajaran biar bisa dimulai tepat waktu gitu ya. Kemudian sepertinya juga ada kesepakatan ya yang belum dibangun dengan anak-anak yang bisa membawa kondisi pembelajaran itu tidak lagi pada tahap persiapan itu masuk dalam jam mengajar gitu ya. Artinya persiapan-persiapan yang bisa dilakukan ini maksudnya. Atau mungkin lebih diceritakan lebih lanjut ini menemukan ini LKPD terlalu banyak. Kira-kira sebanyak apa nih LKPD-nya? Soal yang saya berikan itu kan cukup banyak. Jadi ada beberapa kelompok yang belum bisa menyelesaikan. Coba kalau soal itu saya sederhanakan sehingga waktu yang digunakan anak untuk menyelesaikan lebih singkat. Mungkin untuk kegiatan yang di belakang setelah LKPD ini masih bisa nututi begitu kan yang lalu. Ya. Benar itu. Iya. Berarti Bunda ini udah mulai menemukan ini salah satu solusinya nih. Nanti kalau persoalan LKPD soal terlalu banyak, tadi Bunda nyampaikan akan dikurangi. Mungkin dikuranginya hal-hal apa yang dimasukkan di soal LKPD. Nah yang ini soal yang paling penting misalnya untuk nanti berarti solusi pertama dunia sudah menemukan soal akan dikurangi jumlahnya. Kalau dari sisi sarana prasarana, kenapa ini menjadi penghambat? Iya, saya kemarin itu begitu baru ngambil LCD di ruang kepala sekolah, baru ngambil ternyata kabel tidak ada, ambil kabel dulu di mana, ternyata ini tidak ada, ambil dulu, padahal itu kan sudah bel perhatian pelajaran. Seharusnya kan sebelum pelajaran sudah saya siapkan ini yang harus saya bawa sehingga saya tinggal membawa ke kelas gitu Pak. Nah, itu mungkin kendalanya ada di situ Pak. Berarti ada peruntungan ini dia sepertinya persoalan LCD. Nah, kira-kira ada nggak yang potensi di sekolah yang bisa dibuat ya kolaboratif untuk menyelesaikan persoalan LCD? Ya Pak Jibir. Ya ada Pak Yudi sebenarnya bisa itu bantu saya orang TU. Memang dia kan bagian sarana prasarananya. Jadi mungkin langsung saya WA gitu, Pak Yudi minta tolong, mungkin bisa ya Pak Jibir. Iya seharusnya kan saya bisa minta tolong ke Pak Yudi supaya segera supaya saya dibantu untuk menyiapkan gitu ya Pak. Bisa, atau mungkin selain itu bisa pendekatan dulu ya Ibu ya, kolaboratif lah dengan Pak Yudi ini ya. Jadi biar Pak Yudi memahami apa harapan-harapan dirinya terkait dengan persiapan ketika mengajar. Enak ini, dan berarti sudah ada dua hal ini yang sudah Ibu temukan ini untuk menyelesaikan permasalahan yang menyangkut kesiapan pembelajaran akhirnya mengganggu LKPD-nya tidak bisa terselesaikan. Tadi juga saya nangkap ada permasalahan ketiga ini yang kaitannya dengan anak-anak, kesepakatan mungkin. Ibu mungkin bisa menceritakan ini kira-kira ide apa ini kalau dengan anak-anak ini, karena memang anak-anak pada kondisi sekarang ini habis pandemi ini beda memang perilakunya. Ini butuh pendekatan. Mungkin bisa Ibu sampaikan mungkin terkait dengan ini penyelesaian ini. Gimana ya? Iya, dengan kesepakatan. Iya, gimana? Apa sebaiknya saya menyampaikan dulu di grup ya Pak ya, prosedur apa yang akan dilaksanakan pada saat pembelajaran gitu ke anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu akan dibentuk kelompok, nanti anak-anak harus mempresentasikan, kemudian nanti anak-anak ada sebelumnya ada diskusi kelompok mungkin seperti itu. Jadi sudah saya sampaikan
sebelumnya di grup kelasnya, mungkin seperti itu Pak. Jadi ketika pembelajaran anak-anak sudah tahu target dari apa yang harus dilakukan gitu di kelas, anak-anak sudah tahu. Apa seperti itu ya Pak sebenarnya ya? Saya kira bisa itu dicoba. Jadi kan di awal pembelajaran berarti anak-anak sudah memahami bahwa saya selama pembelajaran harus apa, di akhir pembelajaran nanti saya apa yang harus saya lakukan. Nah kalau ini dikomunikasikan lebih awal, disepakati lebih awal dengan anak-anak, bagus ini. Jadi ada kesepakatan dulu, dibuat kelompok, setiap kelompok nanti ada presentasi yang disampaikan dulu tadi, atau mungkin masukkan ke itu keyakinan kelas itu ya, bangun lagi mungkin gimana menurut ibu? Betul Pak. Jadi mungkin kita masukkan ke keyakinan kelas supaya anak-anak itu lebih tertib begitu Pak ketika mengikuti pembelajaran saya, kemudian lebih terbuka, dan akhirnya nanti anak-anak itu bisa mencapai tujuan pembelajaran yang harus dikuasai mereka, begitu kan ya? Ya. Jadi alhamdulillah Ibu, ya apa yang Ibu sampaikan tadi terkait dengan kendala LKPD yang menjadi salah satu hal yang menyebabkan pembelajaran kendala sampai tidak bisa presentasi, akhirnya mengganggu refleksi. Ternyata kolaborasi kita hari ini, ya alhamdulillah ada 3 hal yang sudah Ibu sampaikan. Ibu sudah menemukan sendiri ternyata apa yang harus Ibu lakukan. Ya dari 3 hal yang menjadi topik permasalahan, ternyata Ibu sudah menemukan. Ternyata LKPD itu sudah terselesaikan karena soal-soal di dalamnya terlalu banyak, terus sarana prasarana yang mendukung itu belum siap, dan ada juga kesepakatan yang mungkin perlu dibangun kembali dengan anak-anak sehingga tidak menjadi kendala. Ya. Jadi kalau Ibu bisa ingin Ibu sampaikan kira-kira ke depan tindak lanjutnya gimana nih Ibu ini terkait dengan permasalahan ini? Jadi saya harus betul-betul mempersiapkan LKPD saya, bisa mengira-ngira waktunya, jadi kira-kira anak itu bisa menyelesaikan sesuai dengan waktu yang kita rencanakan, begitu ya Pak. Kemudian saya bisa berkoordinasi dengan timku supaya meminta tolong untuk menyiapkan sarana prasarannya sehingga saya tinggal pakai mungkin di kelas seperti itu. Kemudian saya perlu memberikan kesepakatan dulu dengan anak-anak tentang rencana saya dan juga bisa menyelipkan tentang keyakinan kelas sehingga pembelajaran bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Gitu Pak Cik ya. Iya. Terima kasih banyak Pak Cik. Akhirnya saya menemukan solusi. Iya alhamdulillah enak sudah bisa nanti ini ditindaklanjuti nanti kalau kita ada waktu lagi lah setelah Ibu mencoba ini, melakukan ini dengan penuh keyakinan bahwa itu menjadi salah satu solusi, nggak apa-apa nanti 1-2 minggu lagi kita ketemu lagi, kita sharing lagi ya Bu ya. Kan memang pembelajaran harus selalu kita refleksi, bukan hanya untuk dunia saja. Saya juga banyak loh dapat ilmu dari pembicaraan kita hari ini. Saya juga banyak pengalaman ini dari Ibu. Dan nanti mungkin bisa juga kita ceritakan biar sekolah kita lebih ya ke depan selalu lebih bagus lagi lah, lebih maju lagi, lebih prestasi semuanya cukup. Saya kira itu ya. Kalau masih ada kegiatan lagi silahkan dilanjutkan. Saya juga ada janji ini sama teman juga tahu katanya mau pulang ya.